Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rais Lutfi Fajri, dengan NIM 191151210. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh tentang modul yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, itu tentang pengaruh ukuran blok terhadap berbagai case, pengaruh mapping terhadap berbagai ukuran case, dan juga uh, pengaruh polisi replacement, itu aturan penggantian pada word di case, pada berbagai case, ukuran case. Nah, untuk pertama kali pada percobaan pertama, yaitu untuk pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran case, kita hanya perlu melakukan pengaturan seperti berikut. Itu di mana kita akan memainkan work by block memvariasikan dari 8 hingga 1024, di mana saat work by box itu sama dengan 8, ukuran block size itu adalah 32 byte. Kemudian untuk block in case-nya kita perlu membuat ini akan menjadi variasinya menjadi 4 kilobyte, 8 kilobyte, 16 sampai dengan 32. Nah, untuk langsung saja, karena tidak ingin berlama-lama, karena saya juga sudah memasukkan beberapa tes yang setelah saya lakukan ke dalam jurnal, maka langsung saja kita lihat jurnalnya sendiri. Yaitu pada jurnal ini didapatkan bahwa untuk pada 32 byte sendiri, pada ukuran blok 32 bytes, pada ukuran cache 4 kilobyte, di sini miss rate itu adalah 23%. Nah, di sini dimana ukuran blok itu sangat kecil ya, dimana nantinya juga akan berpengaruh kepada miss rate. Nah, di sini pada ukuran 8 kilobyte, pada ukuran cache 8 kilobyte, 16 kilobyte, dan 32 kilobyte, miss rate tersebut pun akan turun, semakin turun kepada di mana nilai terakhir itu adalah 32 kilobyte, di mana nilai itu adalah 10,795%. Nah, selanjutnya pada ukuran 1 kilobyte, kita lihat pada ukuran 4 kilobyte sendiri, ini merupakan nilai yang sangat baik ya, di mana pada saat ukuran 4 kilobyte saja, di sini miss rate itu sudah sampai 8%. Nah, sehingga saat 32 kilobyte, miss rate itu menjadi 3,197. Nah, di sini dapat kita lihat ketika nilai blok sendiri 4 kilobytes, dan sini ukuran cache-nya itu sendiri 4 kilobyte. Nah, di sini nilainya terdapat nilai yang sangat tinggi. Nah, ini disebabkan karena pollution point. Nah, nanti kita akan bahas setelah ini, setelah kita bacakan jurnal, saya bacakan jurnal, saya akan menyampaikan apa itu pollution point. Nah, selanjutnya, di mana setelahnya pun sama seperti sebelumnya, di mana miss rate-nya itu akan turun dengan ukuran byte yang ukuran cache yang lebih besar. Nah, selanjutnya, untuk pertanyaannya yaitu di sini, yaitu adalah tentang apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok. Nah, untuk dengan meningkatnya ukuran blok, case ini miss rate sendiri akan menurun ya, di mana terkecuali di mana saat di mana ukuran cache dan ukuran blok itu sama. Nah, ini mengakibatkan pollution point, di mana blok yang ada pada cache itu berjumlah sedikit, sehingga karena contohnya kita lihat saja tadi, di mana 4 kilobyte blok diletakkan pada 4 kilobyte cache, itu berarti cuma ada satu blok yang bisa uh, ada pada satu cache. Nah, ini menyebabkan apa yang kita sebut sebelumnya, itu adalah uh, uh, data pollution, di mana itu pada transfer datanya itu mengalami kepenuhan, sehingga kita perlu mereplacement data-data yang ada, sehingga terjadilah beberapa replacement, sehingga kita perlu mengakses lagi ke memori utama, sehingga itu menyebabkan miss rate-nya menjadi lebih tinggi. Nah, apa yang terjadi dengan compulsory miss? Untuk compulsory miss sendiri, ini akan uh, diperkecil ketika kita memperbesar ukuran cache sendiri. Nah, apakah pengaruh pollution point bertambah atau berkurang dengan bertambahnya ukuran cache? Nah, untuk pengaruh pollution point ini akan berkurang ketika ukuran cache itu lebih besar, karena kita telah buktikan tadi, jika ukuran cache lebih besar, maka blok-blok yang ada pada cache itu akan lebih banyak, sehingga datanya itu akan lebih terdistribusi dan termapping dengan lebih baik.
Nah, untuk selanjutnya, untuk percobaan selanjutnya itu adalah pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran cache. Nah, untuk mapping sendiri, langsung saja kita uh, pada bagian SMP cache kita hanya perlu mengubah bagian ini saja, itu di mappingnya, di mana direct, set associative, dan fully associative. Nah, untuk set associative ini terdiri dari four way, two way, four way, dan eight way. Nah, di sini untuk cara pembagiannya hanya seperti ini, di mana di sini kita lihat 128 cache. Mohon maaf, sebelumnya untuk pengaturannya itu adalah 64, di sini 64. Sini 4.946, di mana ukuran memori saya 1. Nah, di sini kita coba lihat di sini untuk 4 kilobyte cache sendiri, di sini ada blocking cache-nya itu 16. Nah, untuk menentukan berapa way, itu ada 2 way, 4 way, dan 8 way pada set associative mapping, kita hanya perlu membagi nilai blocking cache dengan cache set. Nah, di mana jika cache setnya itu 2, berarti jika hasil jika hasil baginya itu adalah 2, maka 16 dibagi 8 ini merupakan two way. Selanjutnya jika naik itu kita naikkan satu lagi adalah four way, two way, masih two way. Nah, untuk four way-nya sendiri kita tinggal bagi 4, untuk eight way kita tinggal bagi 2. Nah, itu tinggal mengkonfigurasikan di bagian block in cache dan cache sets-nya saja. Nah, untuk hasil jurnal sendiri didapatkan kesimpulan di mana mapping yang sangat efektif itu di mana dari direct ke two way set associative itu sangat berpengaruh signifikan, di mana di sini pada 4 kilobyte cache sendiri 12%, di mana saat two way set associative pada ukuran 4 cache 4 kilobyte itu turun ke 8,3%, di mana ini mencapai 4%, 4%. Selanjutnya pun apa sih pengaruh peningkatan ukuran cache terhadap apakah pengaruh mapping ini terhadap berbagai cache. Nah, di sini pada berbagai cache sendiri menurun ya datanya itu misrate itu menurun semakin besar ukuran cache-nya. Nah, langsung saja kita jawab pertanyaannya. Uh, untuk pertanyaannya sendiri adalah mengenai apakah misrate atau misalnya meningkat atau menurun dengan meningkatnya asosiativity atau mapping pemetaan yang telah kita lakukan. Nah, jawabannya adalah iya, uh, uh, misrate akan meningkat. Namun, misrate itu akan meningkat lebih signifikannya ketika itu adalah dari direct ke two way. Apa yang terjadi dengan konflik mesh ketika Anda memperbesar nilai asosiatif? Nah, konflik mesh ini sebenarnya jika kita memperbesar nilai asosiatif atau pemetaan tadi, itu justru akan mengurangi nilai konflik mesh. Nah, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache? Nah, untuk ketika ukuran cache itu meningkat, maka uh, konflik misi itu juga akan berkurang. Maka dari itu pengaruh dari tingkat asosiatif itu justru lebih kecil, lebih sedikit karena sudah ditangani oleh ukuran cache yang lebih besar. Nah, kesimpulannya apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kerja sistem? Jawabannya ya adalah ya. Dan secara umum yang lebih bermanfaat itu adalah dari direct ke two way. Di mana kita pada jurnal sendiri itu telah dilihat bahwa dari direct ke two way itu mendapatkan jarak yang cukup jauh. Nah, kita lanjut ke bagian pengaruh replacement policy atau aturan dalam pertukaran word-word yang ada pada blok-blok data. Nah, di sini saya hanya mencobakan percobaan itu terhadap tiga 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 maksudnya tiga trace ya, di mana itu adalah Hydro, CXP, dan SVM. Nah, di sini kita mencobakan Hydro sebagaimana yang kita tahu Hydro adalah trace yang pertama kali kita cobakan ya. Mari kita coba sendiri. Untuk random sendiri, untuk Hydro itu adalah 16%, 267%. Nah, untuk LRU atau less recently used. Nah, less recently used ini
merupakan algoritma di mana itu mengganti word yang less recently used, berarti dari bahasanya saja itu sudah dapat kita tebak. Berarti itulah ketika suatu fungsi itu tidak digunakan dalam waktu dekat, di mana suatu word yang tidak digunakan lagi dalam waktu dekat itu akan lebih dibuang. Nah, dari sini kita harus lebih lebih efektif kah, LRU ini atau LFU ini, dapat kita bandingkan. Maaf, mungkin saya jelaskan LFU terlebih dahulu, itu adalah least frequency unit. Nah, di mana dari bahasanya juga bisa kita lihat, artinya di mana unit terbanyak atau unit terkecil atau sedikit sekali dipanggil, maka itu akan lebih sering uh, lebih diprioritaskan untuk keluar atau digantikan dengan data-data yang lainnya. Justru LRU dan LFU ini sungguh-sungguh sedikit ya bedanya. Nah, untuk Vivo sendiri, seperti namanya itulah first in first out, di mana data yang pertama kali masuk itu juga yang nanti akan keluar, sehingga sistemnya juga sama seperti Stack. Nah, bukan, ya seperti, bukan seperti Stack, maaf. Bukan seperti Stack ya, berarti first in first out. Kalau Stack itu adalah first in last out. Nah, di sini first in, first out, di mana data yang pertama kali masuk itu adalah data yang keluar. Nah, justru ini cukup tidak efektif ya. Bagaimana jika data yang kita pertama kali masukkan itu nantinya diperlukan lagi. Nah, justru data itu kan keluar. Nah, untuk perbandingan nilainya sendiri, kalau kita bandingkan nilai Hydro, CXP, dan SWM pada replacement policy random ini berarti random saja. Nah, untuk Hydro yang sendiri itu adalah 16%, CXP-nya itu adalah 0,765%, dan SWM-nya itu adalah 20,520%. Nah, saya menggunakan CXP dan SWM dikarenakan pada pertemuan yang pertama atau modul yang pertemuan pertama tentang cache yang kita percobaan menggunakan SMP cache ini, CXP itu merupakan lokalitas yang terbaik, dan sedangkan SWM itu yang terburuk. Nah, tujuan saya menggunakannya di sini adalah supaya kita mengetahui efek dari replacement policy ini terhadap kedua lokalitas ini. Nah, di sini untuk CXP 0,765%, SOM itu adalah 20,520%. Cukup tinggi ya. Nah, untuk LRU sendiri, Hydro itu adalah 14%, di mana turun dari random itu sekitar 2%. Yap. Dan selanjutnya itu CXP dan 0,740, itu hanya sedikit turunnya, mungkin karena CXP ini sudah merupakan lokalitas yang terbaik, sehingga pengaruh dari displacement policy ini lebih sedikit, dan SWM sendiri itu adalah turun sekitar 0,4%. Untuk LFU Hydro itu adalah 15,133%, di sini cuma turun 1%, yaitu beda-beda sedikit ya dengan LRU. Di CXP itu adalah 0,740%, sama saja. SWM itu adalah 19,860%. Untuk first in first out, di mana pada Hydro itu adalah 15%, pada CXP itu adalah 0,740%, dan pada SWM itu adalah 20,010%. Nah, kita lanjut saja ke pertanyaan, di mana di pertanyaan itu kita ditanyakan tentang secara umum manakah replacement policy dengan misread terbaik dan mana yang paling buruk. Nah, pada jurnal yang telah kita lihat tadi, replacement policy dengan misread terbaik itu jatuh kepada LRU, di mana itu sangat jauh turunnya, di mana pada Hydro sendiri itu turun bisa 2%, sedangkan yang lainnya itu cuma 1%. Nah, untuk yang terburuk itu jatuh pada random ya, di mana itu sangat sedikit ya turunnya. Selanjutnya, apakah manfaat kebijakan LVU dan Vivo terjadi untuk semua tolak ukur, atau apakah mereka bergantung pada nilai lokalitas yang berbeda? Nah, untuk kebijakan LVU dan Vivo sendiri terjadi untuk semua tolak ukur kecuali dengan CXP. Pada jurnal sendiri kita lihat pada CXP sendiri tidak ada perubahan terjadi pada nilai misreadnya antara LFU dan dengan Vivo. Nah, untuk cache direct map, akankah Anda mengharapkan hasil yang akan berbeda? Untuk replacement policy yang berbeda, seharusnya jika itu cache direct map, seharusnya jika replacement, mungkin kalau direct map, sepertinya hasil dari replacement policy tidak akan berbeda, dikarenakan cache-nya sendiri menggunakan direct map, itu berarti langsung pemetaan langsung, di mana apapun cara algoritmanya,
berarti tidak akan mempengaruhi apapun yang terjadi pada cara case itu mengganti datanya nanti. Untuk kesimpulannya, apakah penggunaan replacement policy yang konkret meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, berarti jawabannya itu adalah ya, karena kita lihat sendiri pada tadi itu dimana ketika kita menggunakan replacement policy itu menurunkan nilai dari misrate sendiri. Nah, untuk selanjutnya, secara umum yang merupakan langkah yang dengan manfaat lebih itulah dari random ke LRU, dari random ke LFU, atau dari random ke FIFO. Di sini kita jawab saja LRU karena menimbang aspek dari kinerjanya sendiri yang sangat baik. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya ukuran blok ini untuk ukuran blok itu berpengaruh kepada tiap ukuran case, di mana kalau ukuran blok dan ukuran cache itu hampir template atau sama, berbeda sedikit, maka itu justru lebih buruk kinerjanya. Namun ketika ukuran cache itu diperbesar, itu lebih baik. Nah, untuk pengaruh pemetaan sendiri, kita dapat lihat uh, untuk pengaruh pemetaan itu sendiri itu berpengaruh juga ke misread, dan untuk pemetaan yang terbaik itu adalah dari direct ke two-way untuk manfaat yang lebih banyak pada prinsip Tikum sekarang. Nah, untuk pengaruh replacement policy itu juga berpengaruh untuk beberapa lokalitas seperti kita temui kepada LFU dan Vivo tadi yang tidak berpengaruh pada CXP ya. Dan selanjutnya untuk manfaat yang paling banyak itu kita dapat temui pada dari random ke LRU. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.